ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sholat orang sakit. Yang perlu dibahas adalah peringatan ya. Kemudian bentuk-bentuk keringanan ya. Adapun peringatan yang perlu kita ingatkan bahwasanya orang sakit tetap wajib sholat selama akalnya masih berpikir, akalnya masih ada, apapun kondisinya, apapun kondisinya. Ya. Terus tadi kita sebutkan juga bahwasanya orang sakit, argo pahalanya tetap berjalan atas amal-amal soleh yang biasa ia kerjakan ketika dalam kondisi sehat. Kemudian yang ketiga ya bahwasanya orang yang sakit mendapat keringanan, banyak keringanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keringanan, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampunya. Seperti firman Allah juga, yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan bagi kalian ya. Ma ja'alallahu fid dini min haraj wa ma ja'alallah Allah tidak membuat kesulitan dalam agama ini ya. Ayat-ayat seperti ini banyak ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi di luar kemampuan seseorang. Terus peringatan yang perlu kita ingatkan juga bahwasanya orang sakit dalam kondisi muttar, al-muttar, terdesak. Dan doa orang terdesak dikabulkan. Terdesak untuk dirinya ya, dikabulkan. Dikabulkan Allah untuk agar terangkat kesulitannya. Kata Allah, amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard. Baik, ini di antara peringatan yang perlu saya ingatkan, orang sakit kondisinya muttar, maka jangan lupa berdoa. Kalau kita jumpa orang sakit kan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan tawakal seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita akan juga bahwa orang sakit wajib sholat selama akalnya masih ada, apapun kondisinya. Karena ya banyak orang sakit justru meninggalkan sholat. Ini bahaya. Nah, kemudian orang sakit ingat di antara kemudian syariat argo pahalanya tetap berjalan atas amal-amal soleh yang biasa dikerjakan ketika dalam kondisi sehat. Yang keempat, orang sakit mendapatkan banyak keringanan ya, banyak keringanan. Nah, kita ingin bahas apa sih bentuk-bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sakit. Bentuk keringanannya banyak ya. Di antaranya
misalnya boleh meninggalkan sholat berjamaah, boleh tidak sholat di masjid. Kemudian di antaranya misalnya boleh tidak sholat dalam kondisi berdiri. Kemudian di antaranya misalnya boleh menjamak sholat. Menjamak sholat. Ya. Tapi tidak mengqashar, bukan mengqashar. Karena yang mengqashar itu musafir, bukan mengqashar. Boleh menjamak sholat, boleh tidak sholat dalam kondisi berdiri, boleh tidak sholat di masjid. Dalam kondisi tertentu, boleh sholat tanpa bersuci. Dalam kondisi tertentu, ya. Kondisi tertentu, boleh sholat dengan meninggalkan sebagian syarat, ya. Atau rukun tadi kita sudah jelaskan, atau syarat atau rukun. Tapi ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim, ini di antara beberapa keringanan yang Allah berikan kepada orang yang sakit, ya. Di antaranya dia boleh sholat, tidak sholat di masjid, ya. Karena kita tahu bahwasanya laki-laki pendapat yang kuat bahwasanya sholat di masjid hukumnya wajib. Paling tidak sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, pergi ke masjid. Tapi jika seorang sakit, dia tidak mampu ke masjid, maka tidak harus ke masjid. Nabi SAW ketika sakit, beliau tidak sholat di masjid. Beliau berusaha ke masjid namun tidak mampu. Sehingga beliau akhirnya Akhirnya sholat di rumah, ya. Sholat di rumah. Ada satu lagi yang saya sampaikan, saya lupa di sini. Jenis sakit bagaimana yang mendatangkan uzur? Yang mendatangkan uzur, apakah semua jenis sakit? Tentunya tidak semua jenis sakit, yaitu sakit yang jika seorang sholat dengan cara normal, maka akan menambah sakitnya. Atau menunda kesembuhannya. Adapun sakit yang tidak ada pengaruhnya, ya, yang wajar, sakit panu, flu ringan misalnya, ya sakit-sakit pegel-pegel sedikit, enggak ngaruh, ya, bukan sakit itu yang dimaksud. Sakit yang kalau seorang pergi ke masjid dengan berat, kemudian mungkin kena angin, dia tambah masuk angin, dia bisa muntah. Ya, adapun sakit ringan, apalagi hanya sekedar panu, maka tidak ada uzur, ya. Panu atau flu ringan atau hal yang pegel-pegel sedikit itu bukan sakit yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sakit yang kalau kita mau paksakan sholat secara normal, maka akan menambah sakit kita atau menunda kesembuhan kita. Inilah jenis sakit yang mendatangkan uzur. Tapi kita kembali kepada model-model uzur. Tidak boleh tidak sholat di masjid. Dalilnya di antaranya Nabi SAW ketika sakit sholat di rumah. Nabi sudah berusaha sampai beliau ingin ke masjid, kadang dipapah, kadang beliau mau ke masjid pingsan lagi sehingga beliau sholat di rumah. Demikian juga sebagian sahabat seperti Umar ketika sakit juga sholat di rumah, ya. Kemudian juga perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, laqad ra'aituna ma yatakhallafu 'ani shalat illa munafiqun ma'lumun nifaq atau marid. Kata Ibnu Mas'ud, kami tidak ada di zaman beliau di zaman sahabat, tidak ada yang tidak sholat di masjid
kecuali munafik dan orang sakit. Dan orang sakit. Nah. Dari sini ketika boleh seorang sakit tidak ke masjid, maka boleh juga bagi dia tidak, maka boleh tidak Jumatan. Maka otomatis, maka boleh tidak sholat Jumat. Boleh tidak sholat Jumat. Baik. Berikutnya, di antara hal yang dibolehkan bagi seorang yang sakit, di antaranya boleh dalam kondisi tertentu boleh sholat dengan meninggalkan sebagian syarat atau rukun. Contohnya, ya, meninggalkan syarat. Contoh, boleh sholat tidak menghadap kiblat. Ini contohnya tidak mampu, mau apa lagi? Menghadap kiblat. Misalnya ketika dia sedang sholat, dia tidak mampu, tidak ada yang mengarahkan dia ke arah kiblat, dia terkapar di atas tempat tidur, tidak ada yang bisa menggerakkan dia, dia hanya menghadap berlawanan dengan kiblat misalnya, dia boleh sholat, tidak ada masalah. Selama dia akalnya masih jalan, dia harus sholat meskipun tidak menghadap kiblat. Contoh lagi, bahkan boleh ya sholat tanpa bersuci. Boleh, ya. Kalau dia tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Banyak orang sakit tidak bisa menggunakan air, maka silakan dia bertayamum. Boleh dia siapkan pasir di sampingnya. Kapan dia butuh dia tayamum, ya. Cuma mudah kedua tangan sama kaki, kedua telapak tangan sama wajah. Boleh. Dan dalam kondisi tertentu dia tidak bisa tayamum. Kenapa? Dia tidak bisa bergerak dan tidak ada orang yang bantu dia untuk mentayamumkan dia. Maka dia sholat apapun kondisinya. Bahkan bisa jadi, ya, dia sholat dalam kondisi berhadas, dalam kondisi ada najis, ya. Najis di badan dan pakaian. Pokoknya jangan ninggalin sholat, nih, maksud saya. Bisa jadi darurat. Dia pampers mungkin kotoran, ada yang bersihkan. Dia nggak mungkin nyuruh perawat untuk membersihkan. Dia mungkin miskin, bagaimana mau bayar perawat kalau mungkin dia di ruang kelas eksklusif sehingga perawat melakukan apa yang dia inginkan. Oke, tapi banyak orang sakit tidak memiliki apa-apa, ya. Apalagi mau perintah perawat, mau cebokin dia, mau dia apa, dia enggak mampu. Sudah, gimana lagi? Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu, maka bisa jadi dia sholat tanpa harus bersuci, ya. Ya, ini contoh meninggalkan syarat atau rukun. Kalau meninggalkan rukun contohnya adalah seperti tidak berdiri. Berdiri adalah rukun salat. Ruku adalah rukun misalnya berdiri rukun salat, dia tidak berdiri contohnya. Kemudian di antara keringanan yang diberikan kepada orang yang salat, boleh menjamak salat boleh menjamak salat tapi bukan mengqashar. Karena qashar itu hanya untuk orang musafir. Ya, karena qashar hanya untuk orang musafir. Saya sering ditanya itu, orang sakit musafir. Ustaz, boleh enggak diqashar? Enggak. Kalau Anda dalam kondisi sakit dan musafir, maka silahkan qashar. Lagi bersafar kemana sakit, masuk rumah sakit. Lagi di Mekah, lagi di Madinah, tahu-tahu sakit, masuk rumah sakit, ya silakan qashar. Tapi kalau Anda dalam kondisi mukim, tidak dalam kondisi musafir, maka hanya boleh untuk menjamak salat. Hanya boleh untuk menjamak salat. Rasulullah SAW pernah perang Tabuk, Rasulullah SAW pergi sampai pulang, beliau selalu menjamak maghrib, isya, zuhur, asar. Maka ditanya, kenapa dia melakukan demikian? Di Allah yuhrija ummatahu, agar Nabi tidak merepotkan umatnya. Sebagaimana juga dalam hadis Ibnu Abbas kalau tidak salah, Rasulullah SAW jama'a baina salatain, Rasulullah SAW menjamak salat min ghairi matarin wala khaufin. Rasulullah jamak salat tanpa ada hujan, tanpa ada rasa takut. Ditanya, kenapa bisa demikian ya Ibnu Abbas? Li alla yuhrija ummatahu, agar tidak merepotkan umatnya. Jadi, jika ada kesulitan, jika ada kepayahan, jika ada kepayahan, ada kesulitan, boleh jamak. Boleh jamak. Boleh jamak, dan jamak ini umum, ya. Boleh. Kesulitan di sini umum.
Kesulitan di sini umum, termasuk diantaranya sakit. Dan kita tidak ragukan bahwasanya sakitlah kesulitan yang berat. Ya. Sangat berat. Apalagi dia harus menginap di rumah sakit. Maka tidak mengapa dia sekali sholat langsung dia jamak zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya. Adapun qasar tidak boleh kecuali bagi orang yang musafir. Kemudian boleh tidak sholat dalam kondisi berdiri. Ya. Boleh tidak sholat dalam kondisi berdiri. Insya Allah kita bahas habis ini. Ya, tolong dihapus.